Kita lanjut yuk kawan-kawan. Kembali bermain rasa yang sama bersama saya Rendra Manaba di Kakak Podcast. Lanjutan tema tentang Kota Lama Kendari. Kita masuk di episode kedua. Jembatan Bahtera Mas, proyek penghancuran situs sejarah Kota Tua. Peristiwa tragis dan sangat menyedihkan terjadi di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tepatnya di Kota Tua Kendari atau Kota Lama Kendari, yang oleh warga Kendari dan masyarakat Sulawesi Tenggara menyebutnya Kolam, Kota Lama. Beberapa bangunan zaman dulu yang bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menganggapnya hanya sebagai sebuah peninggalan sejarah saja. Katanya tanpa arti dan nilai sama sekali. Proyek pembangunan jembatan Bahtera Mas yang bertujuan untuk menghubungkan dua kecamatan dalam satu wilayah Kota Kendari, yaitu Kecamatan Kendari dan Kecamatan Abeli. Sebenarnya dua kelurahan, ya, hanya karena mekar aja tuh barusan. Proyek itu menghabiskan anggaran fantastik sebesar 540 miliar rupiah. Dana tersebut bersumber dari sharing APBD dan sebagian besar bersumber dari APBN. Wilayah Kecamatan Kendari berpusat di Kelurahan Kendari, yaitu di Kota Tua Kendari. Sedangkan wilayah Kecamatan Abeli berpusat di Kelurahan Lapulu. Jadi antara dua kelurahan aja nih, Kelurahan Kendari dan Kelurahan Lapulu, ya, yang merupakan daerah pesisir laut Teluk Kendari, di mana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dari hasil laut dan transportasi laut. Untuk di Kelurahan Lapulu, demi keinginan untuk mewujudkan mega proyek ambisius pembangunan jembatan tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara membutuhkan area seluas 0,5 hektar lebih, sehingga diharuskan melakukan pembebasan lahan warga yang ada di sekitar kawasan lokasi proyek tersebut. Sebuah proyek yang aneh bagi saya. Mungkin kalian juga ya. Ada profesi yang sudah lama yang diistilahkan oleh warga lokal, yaitu papalimbang, profesi ojek perahu yang sudah turun-temurun bahkan sebelum masuknya Portugis, Belanda dan Jepang di Kota Kendari. Papalimbang sudah ada dan menjadi aktivitas harian dari warga Lapulu dan sekitarnya sebagai alat transportasi utama, serta bagian dari sejarah penamaan kota ini oleh orang Portugis yang pertama kali menemukan Teluk Kendari. Pastinya itu akan punah karena adanya jembatan Bahtera Mas. Sebenarnya akses menuju ke seberang di daerah Kecamatan Abeli itu sudah ada dan sangat representatif, dengan melewati jalan bypass, jalan raya besar 2 jalur menyusuri pesisir laut dengan panorama teluk dan sinar mentari yang menawan. Perjalanan menuju ke sana hanya menempuh waktu sekitar kurang lebih 20 menit saja dari Kota Tua Kendari atau Kota Lama, ya. Selain melalui jalan bypass, akses menuju ke Kelurahan Lapulu dapat pula melalui jalan utama, yaitu lewat Jalan Poros Wawa menuju Andono yang merupakan kawasan pengembangan menjadi kota metropolitan, serta sebagai klaster bisnis dan pusat perdagangan modern di Kota Kendari.
Untuk di Kelurahan Kandai, akibat dari proyek pembangunan jembatan Bahtera Mas, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara membutuhkan area seluas 1,5 hektar khusus di kawasan Kota Tua Kendari, sehingga mewajibkan dilakukannya pembebasan lahan warga kota dan menghancurkan sedikitnya 81 bangunan zaman dulu yang merupakan situs sejarah. Lebih ironis lagi, di wilayah Kelurahan Kendari yang merupakan pusat dari Kota Tua Kendari, di mana dalam kawasan ini seluruh bangunan zaman dulu adalah situs sejarah peninggalan penjajahan Belanda dan Jepang, serta peninggalan kerajaan Laiwoi. Bahkan jauh sebelum kedatangan orang Portugis, Belanda, dan Jepang, bangunan, rumah, dan toko warga serta pelabuhan niaga di Kota Tua Kendari sudah berdiri, sudah ada. Selain sebagai peninggalan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, Kota Tua Kendari juga menjadi pusat peradaban pertama dan sejarah terbentuknya Kota Kendari yang ditandai dengan peristiwa pembangunan Istana Kerajaan Laiwoi pada tanggal 9 Mei 1832 oleh Vosmeijer, orang Belanda yang pertama kali membuat peta Kendari. Kini istana tersebut juga telah musnah tak tersisa. Istana Laiwoi berganti wujud menjadi kantor Syahbandar dan pelabuhan kecil tempat berlabuh kapal kayu, pengangkut barang, dan transportasi antar pulau. Peristiwa tersebut oleh pemerintah Kota Kendari dijadikan sebagai hari peringatan Dirgahayu Kota setiap tahunnya. Kota Lama Kendari adalah saksi bisu yang menjadi bukti dari perjalanan panjang terbentuknya suatu kawasan perkotaan. Dari kehidupan warga asli yang sampai sekarang masih dapat kita jumpai, adanya bentuk penjajahan dari bangsa asing, kisah kerajaan Laiwoi, kota niaga dengan aktivitas perdagangan yang aktif dan menguntungkan sehingga mengundang banyaknya para pedagang dari Arab dan Cina untuk menetap menjadi penduduk Kendari. Hingga awal masuknya modernitas di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, ditandai dengan adanya bangunan teater atau bioskop pertama dengan segala kecanggihan alat serta mesin pemutaran film layar besar, dan menjadi bangunan termegah di zamannya, membuat Kota Kendari sebagai salah satu kota modern di Pulau Sulawesi pada waktu itu. Sebagian besar bukti peninggalan sejarah tersebut kini telah dihancurkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menurunkan perangkat kekuasaan dan menggunakan dua alat beratnya. Operasi penghancuran bangunan zaman dulu hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Bangunan peninggalan sejarah di Kota Tua Kendari telah musnah dan rata dengan tanah. Yang anehnya dan menyedihkan, pemerintah Kota Kendari telah mengizinkan dan memberi dukungan penuh kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dilakukan pembongkaran bangunan yang merupakan satu-satunya kawasan yang menjadi situs sejarah di Kota Kendari. Seharusnya itu dirawat dan dilestarikan sebagai ciri khas dan sebuah ikon serta identitas dari sebuah kota. Perlakuan yang tepat buat Kota Tua Kendari sebaiknya dijadikan spot wisata sejarah, tempat aktivitas dan kreativitas komunitas, serta sebagai pusat industri kreatif. Di episode pertama tentang Kota Lama sudah saya jelaskan. Proyek jembatan Bahtera Mas jika dikaji dengan baik, tepat, dan jujur, hampa akan nilai ekonomi minim untuk menjadi sumber PAD yang menguntungkan, jauh dari nilai etika dan estetika, serta menghasilkan dampak sosial, budaya, dan sejarah yang buruk. Jika menghitung jumlah kendaraan di Kota Kendari yang masih minim dan jumlah penduduk sebesar kurang lebih 315.000 jiwa. Dari itu tentunya dapat pula dikalkulasi pengguna kendaraan yang nantinya akan melintasi jembatan tersebut yang tidak efektif dan kurang efisien untuk keberadaan sebuah jembatan Bahtera Mas.
Hubungan aktivitas, jaringan bisnis, dan kehidupan masyarakat antar dua wilayah pun tidak membutuhkan adanya jembatan penghubung. Jalur yang sudah ada dengan dua akses melalui jalan bypass dan jalan poros utama kota Kendari itulah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sangat menguntungkan bagi aktivitas perdagangan dan bisnis serta kehidupan masyarakat antar dua wilayah tersebut. Pemerintah pusat, bingung saya, harusnya lebih jeli serta menyikapi secara utuh dan menyeluruh atas proyek pembangunan jembatan Bahtera Mas yang merupakan program dari Gubernur Sulawesi Tenggara pada waktu itu, yang kini sudah disekolahkan di KPK ya. Membuang anggaran APBN hingga ratusan miliar rupiah hanya untuk sebuah jembatan penghubung antar dua kecamatan. Itu sangat tidak relevan dan mengancam kehidupan masyarakat serta menghilangkan bukti peninggalan sejarah. Kota Tua Kendari adalah situs sejarah yang menjadi benda cagar budaya dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010. Tahu kan tentang cagar budaya. Jangan sampai peraturan perundangan tersebut hanya sekedar sebagai aturan yang tidak memiliki kekuatan hukum. Kalau Kota Tua Kendari hanya dianggap sekedar peninggalan sejarah, berarti Keraton Buton yang merupakan benteng terbesar di dunia bisa juga dibongkar demi pembangunan modern. Mungkin juga ya Borobudur dibongkar. Aduh, birokrasi. Setiap kota membutuhkan adanya pembangunan, namun jangan sampai menghilangkan nilai sejarahnya. Negara yang besar adalah negara yang menghargai sejarahnya dan mengingat jasa-jasa pendahulu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itulah pesan Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Oke coy, oke Ces. Demikian episode kedua dari kisah tentang Kota Tua atau Kota Lama Kendari. Ini tulisan setelah kawasan Kota Lama sudah dibongkar ya. Demikian, sampai ketemu lagi. Kita nantikan dan selalu menunggu episode selanjutnya dari Kakak Podcast bersama saya Rendra Manaba, bermain dengan rasa yang sama.